teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasain kalau, wah dunia ini kok makin sesak ya? Tapi lucunya, di beberapa negara maju, malah orang-orang nggak mau punya anak. Terus, dengar-dengar ada rumor kalau mau ada depopulasi secara global. Elit-elit global pada mau ngapain sih? Tenang aja bro, kita santuy aja dulu. Di video kali ini, kita bakalan ngobrolin ini sampai tuntas. Dari yang serem-serem sampai yang kocak, semua tentang depopulasi. Fakta, mitos, konspirasi, realita, pokoknya kita kulik semua sampai habis. Jadi, siapin cemilan, cari posisi rebahan, dan simak sampai selesai ya. Dimulai dari depopulasi, itu sebenarnya apa sih? Eits, santai aja dulu. Ini baru permulaannya. Ini bukan istilah kayak Thanos di film Marvel yang tinggal snap, terus separuh penduduk dunia hilang ya. Depopulasi lebih ke tren menurunnya jumlah penduduk. Bisa karena angka kelahiran yang turun, orang-orang yang pindah bermigrasi ke tempat lain, atau yang dimana situasi darurat yang bikin banyak orang meninggal. Misalkan seperti bencana alam atau wabah virus. Tapi jangan panik dulu ya guys. Banyak negara yang ngalamin ini karena memang faktor sosial dan ekonomi. Contohnya seperti di Jepang dan Korea Selatan, karena kekurangan anak muda yang lahir, mereka sampai panik mencari cara supaya warganya kembali beranak pinak. Dengar-dengar sih, di sana mereka sampai ngadain acara kencan massal Love by Government. Gokil. Kenapa sih bisa terjadi depopulasi? Sebenarnya ada banyak faktornya. Salah satu yang paling besar adalah pendidikan. Yops, gue jamin semakin tinggi pendidikan lo, apalagi cewek-cewek yang cakep, mereka pasti mikir, nanti dulu deh punya anak, pentingin karir dulu, harus mapan dulu. Soalnya, kalau punya anak itu nggak cuma soal beli susu sama popok doang. Tapi masih ada urusan sekolah, les anak, kebutuhan lainnya, dan semuanya itu butuh duit. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kesadaran akan tanggung jawab untuk merawat anak. Hal ini berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah. Maka akan ada anggapan bahwa memiliki anak itu bisa menjadi investasi yang di kemudian hari bisa meringankan beban orang tua. Jadi, wajar kalau orang lebih milih untuk ngeraih karirnya sendiri sebelum mikirin buat bikin bocah. Selain itu, kalau kehidupan lo udah nyaman, gaji udah aman, rumah udah punya, internet super kencang, orang jadi mikir 2 kali buat repot punya anak. Bukannya gak suka anak, tapi ya mikir, harus begini begitu, cuti kerja, rawat anak, biaya sekolah mahal. Nah, ini berbeda banget sama daerah-daerah yang masih susah. Di sana punya banyak anak dianggap seperti asuransi hidup. Kalau musim pacaklik, di lahan sawah yang mau panen, sekurangnya 1-2 bocah bisa bantu narik padi. Jadi wajar kalau angka kelahiran di situ bisa lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau hidup udah nyaman, orang jadi mikir 2 kali. Buat apa repot punya anak? Ini beda sama daerah yang masih susah hidupnya. Di sana, banyak anak dianggap berkah sekaligus investasi buat masa tua. Anak banyak sama halnya dengan peluang hidup lebih tinggi. Soalnya, kalau cuma 1-2 aja, terus kalau ada apa-apa gimana? Siapa yang melanjutkan kehidupan kan? Bumi ini luas, tapi sumber dayanya terbatas.
Ada yang bilang kita udah melewati titik carrying capacity, alias daya tampung maksimal planet ini. Kayak kos-kosan 2x3 diisi 10 orang pasti penuh sesak kan? Masalahnya bukan cuma jumlah orang, tapi gaya hidupnya. Kalau semua orang hidup kayak orang Amerika yang boros air, boros energi, boros makanan, ya 3 miliar aja udah pasti bisa kolaps dunia ini. Tapi kalau hidupnya hemat, kayak mahasiswa akhir bulan, walau 10 miliar juga, ya masih bisa lah. Sekarang kita lihat fakta depopulasi di dunia nyata. Ada beberapa negara yang udah panik. Misalkan Jepang, Italia, Korea Selatan. Semua bingung karena angka kelahiran penduduk mereka rendah banget. Bahkan di Korea, angkanya cuma 0,7 anak per wanita. Artinya, jumlah anak-anak tidak bisa menggantikan jumlah orang tua yang semakin menua. Jadi tidak heran nanti, di masa depan, satu sekolah bisa cuma punya satu murid. Dan itu pun kepala sekolahnya ya anak itu juga. Lucunya, negara-negara maju lagi mikir gimana caranya nambah populasi, sementara negara berkembang masih struggling buat mengurangi beban populasi muda. Jadi katanya nih ya, katanya loh ya, ada elit-elit global yang katanya ngumpul di Davos, yang ngopi pakai cangkir emas, terus ngomong, gimana ya biar populasi manusia bisa lebih dikit? Katanya biar gampang ngatur sumber daya, lebih sedikit yang bisa demo di jalanan, lebih mudah bikin perjanjian bisnis. Ibaratnya mereka mau main monopoli dunia tanpa gangguan. Waduh, serem ya. Ini beberapa rumor yang sering beredar. Pertama, tentang vaksin steril massal. Katanya vaksin yang dibagiin di negara berkembang itu sengaja bikin orang mandul. Padahal tujuan vaksinnya jelas, menyelamatkan nyawa. Kalau beneran mau sterilisasi massal, kenapa para ilmuwan sibuk bikin vaksin pelindung? Itu kayak mau ngilangin nyamuk, malah bagi-bagi obat anti nyamuk. Kedua, pangan GMO atau pangan hasil rekayasa genetik yang bisa bikin mandul. Ada yang bilang, nah lo, kalau makan beras rekayasa genetik itu, lo langsung gak bisa punya anak. Seriusan, kalau itu benar, coba aja lihat petani yang makan beras dan sayuran rekayasa genetik itu tiap hari. Masih bisa sehat, masih bisa nikah, masih bisa bikin bayi lucu kan? Yang ketiga, tentang virus buatan lab yang buat seleksi alam. Seperti misalnya dengan virus COVID yang kemarin itu merebak, diduga dibuat di lab dengan tujuan mau nyaring populasi. Bro, kalau mau nyebar virus, kenapa bikin vaksin untuk lindungi manusia? Logikanya ngaco. Lagian, kalau tujuan depopulasi, bikin virus dengan fatalitas tinggi dan terus diam aja lah, nggak perlu bikin vaksin lagi. Tapi ini kan malah bikin vaksin, tuh artinya mereka mau selamatin kita. Ya walaupun diduga ada faktor rekayasa ekonomi di dalamnya. Lain kali kita bahas tentang rekayasa ekonomi ini ya. Yang paling viral nih, Bill Gates sempat bilang kalau improving healthcare through vaccination could bring future population growth to a sustainable level. Eits, jangan disalahpahami ya guys. Maksudnya, kalau anak-anak sehat karena divaksin dan mereka nggak meninggal waktu kecil. Jadi orang tua nggak perlu punya 10 anak sebagai jaminan. Anak satu pun cukup karena kemungkinan hidupnya besar. Tapi karena dipelintir, jadilah rumor kalau Bill Gates mau mensterilkan lo semua. Dramatis banget ya. Terus ada rumor soal Georgia Guidestones, monumen misterius di Georgia, AS, yang tertulis Keep Humanity Under 500 Million. Banyak yang bilang itu petunjuk rencana elit global. Padahal aslinya cuma karya seniman anonim yang suka ide tatanan dunia baru. Kalau memang benar rencana besar buat mengurangi populasi dunia, kenapa cuma ditulis di batu pinggir jalan di Georgia? Minimal di-tweet dulu kali ya biar viral. Konon WHO atau PBB juga punya agenda rahasia. Katanya si Agenda 21 itu program buat mengurangi populasi.
Tapi kalau kita baca aslinya, itu cuma pedoman pembangunan yang berkelanjutan. Intinya ngajari negara supaya mengelola lingkungan dan ekonomi secara seimbang. Nggak ada bahasanya soal sterilisasi massal atau pandemi buatan. Kenapa sih narasi ini bisa menyebar luas? Pertama, banyak orang yang memang nggak percaya sama lembaga global. Krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan pendidikan juga kegagalan pemerintah yang bikin orang-orang tuh mencari kambing hitam. Kedua, masalah kompleks kayak perubahan iklim atau pandemi itu menjadi lebih gampang dijelaskan dengan cerita ada yang sengaja merencanakan. Ketiga, manusia suka cerita heroik. Ada elit global yang jahat, kita jadi pahlawan yang melawan. Duh, kok jadi dramatis banget ya? Tapi hati-hati ya, narasi konspirasi ini sangatlah berbahaya. Ngebayangin ada orang yang takut divaksin karena takut jadi mandul, akhirnya menolak imunisasi. Penyakit yang seharusnya bisa dicegah malah jadi mewabah. Atau masyarakat terpecah karena tuduhan rasis atau ksenofobia. Elit global ini adalah orang asing, mereka semua mau menguasai dunia. Ujung-ujungnya, kita malah teralihkan dari masalah nyata. Kemiskinan, akses pendidikan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim. Lalu, apakah depopulasi ini benar-benar menjadi ancaman atau justru perlu? Jawabannya, ya, tergantung. Kalau depopulasi terjadi secara alami, misalnya orang semakin sadar, terdidik, dan ekonominya lebih baik, itu wajar. Tapi kalau dipaksakan, dikendalikan, atau dimanipulasi, yaitu melanggar hak asasi dong. Kita nggak bisa hanya fokus pada mengurangi jumlah manusia, tapi harus memikirkan cara manusia hidup dan bagaimana sumber daya dibagi. Jadi, jangan sampai satu negara boros banget, sementara negara lain kelaparan. Depopulasi itu bukan sekedar angka, tapi cerita tentang bagaimana cara manusia beradaptasi, tentang teknologi, keadilan, dan keputusan hidup. Jadi, apakah elit global beneran punya agenda rahasia? Bisa jadi, agenda mereka cuma beli pulau pribadi dan kabur dari drama dunia. Tapi, tugas kita tetap waspada, tapi jangan lupa mikir kritis. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah, apalagi dari grup WhatsApp keluarga. Kalau kalian suka penjelasan kayak gini, jangan lupa aktifin notifikasi, share ke teman yang suka teori konspirasi, dan subscribe biar kita terus bahas hal-hal gila tapi masuk akal. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya.